wabarakatuh. Sahabat Martian dimanapun panjenengan semua berada, salam sehat, salam sukses semuanya dalam konstelasi politik nasional. Menjelang berlangsungnya pemilihan umum Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang, beberapa calon Presiden Republik Indonesia telah dideklarasikan oleh beberapa partai politik dan koalisi antar partai dengan harapan akan terpilih secara demokratis dengan model demokrasi Indonesia pada pemilu sebagai Presiden Republik Indonesia yang besar dan heterogen ini. Sesungguhnya pertaruhannya akan semakin sengit, sementara ini hanya dan telah menilai dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Sahabat Martian dimanapun panjenengan berada, masing-masing partai politik, tim sukses atau pemenangan dengan mengandalkan survei elektabilitas calon presiden yang dijadikan modal kampanye politik meskipun tahapan pemilu serentak 2024 belum dimulai ataupun diberlakukan. Namun usaha bahkan upaya partai politik pengusung sudah melakukan trik maupun political games meyakinkan rakyat, masyarakat atau publik bahwa calonnya akan menjadi Presiden Republik Indonesia pada masa yang akan datang. Baik itu dari ramalan Jawa, ramalan apapun lah, dengan survei dan lain sebagainya. Itu sudah menawarkan masing-masing gagasan ini. Kemudian calonnya ini, track recordnya seperti ini. Dengan pedoman, ada yang pakai ramalan Jawa, ada yang pakai dengan survei elektabilitas. Ini semuanya partai politik dengan masing-masing akan terasa menjunjung tinggi calonnya masing-masing. Oleh karena itu, secara politik berbagai kajian dan analisa akan semakin menarik bahwasannya the real presiden di negara yang menganut sistem demokrasi politik modern tidaklah sederhana pemahaman serta prediksi para tim sukses atau pemenangnya. Dengan demikian, sang pengusung, sang partai ini telah melakukan berbagai upaya, berbagai strategi. Untuk apa? Untuk melakukan dan memperkenalkan bakal calonnya masing-masing ke masyarakat agar tujuannya tercapai, bagaimana calon yang diusung nantinya bisa menduduki kursi di Istana Negara, yakni orang nomor 1 di Republik Indonesia ataupun Presiden Republik Indonesia. Tatkala kita tidak ada yang tahu dan tidak mengenal secara langsung, banyak masyarakat yang tidak mengenal calonnya. Ada beberapa nama calon yang sempat ramai dan elektabilitasnya saling naik turun atau salip-salipan. Yang pertama ada Bapak Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, kemudian ada Ridwan Kamil, ada Muhaimin Iskandar, ada Puan Maharani dan lain sebagainya. Bahkan cawapresnya pun sudah ada. Maka diperlukan cara berpikir rasional dan realistis bahwa dengan indikator pertimbangan serta pemahaman analisis tertentu dalam praktek politik yang serba mungkin, dengan kajian akademik dikenal probability theory, akan ikut berperan memahami praktek politik yang ada saat ini di Indonesia di tengah persaingan serta ketatnya dan sengitnya para calon menawarkan serta memperkenalkan dirinya dalam kehidupan rakyat, masyarakat dan publik secara luas. Ada yang melalui sosial media, ada yang langsung terjun di daerah-daerah, ada juga dari keluarga dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sosial masyarakat modern saat ini, praktek politik yang dilaksanakan, politik is the art of possible. Maka secara cerdas serta rasional dibayangkan bahwa politik sebagai salah satu fenomena yang serba mungkin
dan tidak ada yang mustahil. Meskipun tidak diduga pada saat awalnya. Siapa kira yang mendampingi Presiden Jokowi dulu itu Pak Yai Ma'ruf Amin? Kan tidak ada yang tahu. Awalnya yakni dengan Mahfud MD dan lain sebagainya. Pada titik akhir ialah muncul nama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jika merujuk kepada part 3 adalah di dalam politik tidak ada teman atau musuh yang abadi, bahwa yang abadi adalah kepentingan. Hal ini juga memberikan suatu gambaran serta kondisi yang serba mungkin. Ilustrasinya adalah seorang yang merupakan teman baik dalam politik saat ini secara tiba-tiba dapat menjadi musuh berat pada masa yang akan datang. Demikian pula sebaliknya, sahabat Martian dimanapun panjenengan berada, pada prinsipnya pemahaman realisme maupun pendekatan yang bertendensi melihat sesuatu permasalahan itu sebagaimana wujudnya atau what is, dan bukan berlandaskan kepada sebagaimana sewajarnya atau what ought to be. Sehingga berdasarkan atas prinsip dan landasan pendekatan ini diasumsikan oleh Scruton bahwa tujuan utama aktor politik adalah kekuasaan, sehingga ditempuh cara penggunanya dan bagaimana menambahkannya. Sahabat Martian, dengan demikian terhadap cara penggunanya dan penambahannya ini sangat tergantung pada karakter aktor politik atau politisi dalam mempraktekannya. Sesuai dengan karakter yang dimilikinya, juga taraf kapasitas, kapabilitas, tingkat kompetensinya, sehingga seringkali tanpa memedulikan kapasitas diri serta partai politiknya berprinsip pada kekuasaan. Maka praktek serba mungkin mesti dilaksanakan dengan menciptakan kondisi serta upaya bahwasanya apapun yang diinginkan untuk meraih kekuasaan dapat saja menafikan prinsip etika, moral, asalkan kekuasaan politik dapat diraih dan dimilikinya. Dengan cara apapun mereka akan melakukan sedemikian mungkin. Sahabat Martian, dalam hal ini realitas serta rasional politik, banyak pertimbangan serta indikator keberhasilan untuk mendapatkan serta meraih kekuasaan. Juga diperlukan pemikiran, akal, hati, serta suasana jiwa yang cerdas untuk mendapatkan kemenangan suatu kekuasaan. Dalam kehidupan sosiologi dan antropologi politik, di tengah perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan, bahwasanya rasional politik dengan menghadirkan salah satu calon presiden Republik Indonesia ini dimanapun daerah demikian gencar disuarakan, digaungkan, bahkan dipromosikan, diiklankan dengan berbagai cara serta upayanya, sehingga tampak menjadi wah atau meriah. Dari rangkaian kegiatannya diramaikan oleh banyak orang, banyak ribuan relawan, entah itu sudah mengenal secara pribadi atau belum, atau hanya kenal dari teman ke teman, atau dari relawan ke relawan itu saja. Ini awal yang relatif baik dan lancar, meskipun ada riak kecil. Politik game ikut mewarnai rangkaian aktivitasnya. Demikian dimanapun, di daerah manapun, tak ubahnya bagai kita sedang mencari masa, kita sedang merebut masa, kita sedang memperkenalkan siapa yang nantinya akan dicalonkan di tahun 2024 nantinya. Sahabat Martian, bagaimana kira-kira pandangan panjenengan semua? Bagaimana pandangan Anda semua terkait calon yang nantinya akan melanjutkan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo? Tulis di komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.